Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai fungsi kuadrat. Dan ini adalah bagian yang kedua dari perhitungan sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Kita lanjutkan ke nomor 3. Gambar berikut merupakan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 8x. Nah, di sini sama ya, kita akan mencari pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, titik potong dengan sumbu y, nilai minimum. Kenapa minimum? Karena di sini A-nya positif, maka grafiknya membuka ke atas. Kalau grafik membuka ke atas, maka titiknya adalah minimum. Kemudian koordinat titik balik minimum dan daerah hasil fungsi. Kita dari yang pertama dulu, kita akan mencari pembuat nol fungsi dari x kuadrat plus 8x. Maka di sini x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan x-nya. Kita dapatkan x dikali x tambah 8 sama dengan 0. Lalu di sini kita hitung satu-satu nih. X sama dengan 0 dan x plus 8 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 8. Jadi pembuat nol fungsinya adalah minus 8 dan 0 di sini. 0 dan minus 8. Sebenarnya kalau dari gambar awal kita sudah ketahuan nih, pembuat nol fungsi itu kan di sini di titik 0,0 ya berarti 0. Kemudian di sini di titik minus 8,0 ya berarti minus 8. Jadi pembuat nol fungsinya itu adalah minus 8 dan 0. Di bagian x-nya ya. Lalu yang kedua, persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri, ingat lagi rumusnya adalah minus b per 2a. Maka kita akan mencari A dan B-nya. A-nya di sini 1 dan B-nya sama dengan 8. Kita masukkan ke dalam rumus. Min B per 2A berarti di sini minus 8 per 2 dikali 1. Sama dengan min 8 per 2. Atau kita dapatkan hasilnya adalah minus 4. Posisinya di sini loh. Minus 4. Berikutnya. Titik potong dengan sumbu Y. Ingat-ingat, titik potong dengan sumbu Y itu artinya adalah X sama dengan 0. Maka di sini fx sama dengan x kuadrat plus 8x dan x-nya itu kita substitusikan dengan 0. F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 8 dikali 0. Nah, F0 ini kita bisa sebut sebagai Y, maka Y sama dengan 0 ditambah 0 atau 0. Jadi Y sama dengan 0. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,0. Di sini. Titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian yang nilai minimum. Diingat-ingat lagi, nilai minimum itu didapatkan dari persamaan sumbu simetri. Tadi kita dapatkan X dari persamaan sumbu simetri adalah minus 4. Maka di sini X sama dengan minus 4 itu akan menggantikan X yang ada di dalam rumus fungsi kuadrat. Nah, di sini karena A-nya positif, maka nilai yang terjadi adalah nilai minimum. Lalu, kita masukkan ya. F minus 4 sama dengan minus 4 kuadrat ditambah 8 dikali minus 4. Nah, F minus 4 itu kan sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 16 ditambah minus 32 atau kita bisa tuliskan sebagai negatif 32 saja. Jadi Y sama dengan 16 dikurangi 32. Maka Y sama dengan negatif 16. Jadi nilai minimum yang terbentuk di sini adalah Y sama dengan minus 16. Berikutnya, koordinat titik balik minimum. Gampang ya. Tadi kita sudah dapatkan X sama dengan min 4 dan Y sama dengan min 16. Didapatkan di sini, maka koordinat titik balik minimumnya adalah minus 4, minus 16. Nah, berikutnya kita akan mencari daerah hasil fungsi. Perhatikan ya, kita tadi sudah mendapatkan nilai minimum fungsi adalah minus 16. Artinya, karena dia minimum, maka dia adalah sebagai batas bawahnya. Nah, kita akan mencari batas atasnya nih. Batas atasnya dicari dari mana? Dari daerah asal. Di sini ada minus 9 dan 1. Boleh menggunakan minus 9 atau menggunakan 1. Kalau saya menggunakan 1 saja, karena itu lebih mudah. Maka di sini F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 8 dikali 1. Hasilnya Y sama dengan 9. Jadi, daerah hasil fungsinya adalah Y lebih dari atau sama dengan minus 16 dan kurang dari atau sama dengan 9, di mana Y anggota bilangan real. Soal nomor 4. Gambar berikut merupakan grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan 12 min 4x min x kuadrat. Dengan daerah asal, X lebih dari sama dengan minus 7 dan kurang dari sama dengan 3. Kita akan mencari
Pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, titik potong dengan sumbu Y, nilai maksimum. Kenapa maksimum? Karena di sini A-nya negatif. Kemudian koordinat titik balik maksimum dan daerah hasil fungsi. Nah, yang pertama kita akan mencari pembuat nol fungsi dulu ya. Dari rumus fungsi fx sama dengan 12 min 4x min x kuadrat, untuk mencari pembuat nol fungsi kita cari dengan cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran supaya gampang, maka di sini x kuadratnya kita ubah menjadi positif, jadi x kuadrat, kemudian min 4x-nya kita ubah menjadi positif juga, jadi ditambah 4x, dan 12-nya dari positif diubah menjadi negatif, menjadi dikurangi 12 sama dengan 0. Lalu 1 dikali min 12 itu kan min 12. Min 12 itu berapa dikali berapa yang jika dijumlahkan sama dengan 4. Dan kita dapatkan min 12 itu perkalian dari 6 dan minus 2. Ini kalau dijumlahkan sama dengan positif 4. Maka kita dapatkan X plus 6 dan X minus 2 sama dengan 0. Untuk X yang pertama, X ditambah 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 6. Dan di sini X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 2. Di sini posisinya. Di sini minus 6, di sininya 2. Ini adalah merupakan pembuat nol fungsi dari fungsi fx sama dengan 12 min 4x min x kuadrat. Yang kedua, persamaan sumbu simetri. Caranya sama ya, kita tentukan A-nya dulu, A sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan minus 4, lalu kita masukkan ke dalam rumus, X sama dengan min B per 2A, lalu di sini min minus 4 per 2 dikali min 1. Hasilnya di sini positif 4 per minus 2, dan kita dapatkan persamaan sumbu simetrinya adalah negatif 2. Negatif 2 itu posisinya di sini nih, negatif 2. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu Y. Sama seperti yang sudah kita bahas, bahwa titik potong dengan sumbu Y itu artinya X sama dengan 0, maka di sini kita gantikan X dengan 0, F0 sama dengan 12 dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 0 kuadrat. Nah, di sini F0 itu kita bisa sebutkan sebagai Y sama dengan 12. Posisinya di sini, Y sama dengan 12. Ini titik potong dengan sumbu Y. Lalu nilai maksimum. Perhatikan ya, di sini kan A-nya negatif, maka dia membuka ke bawah, artinya titik yang terjadi adalah titik maksimum. Nah, perhatikan. Tadi kita sudah dapatkan X dari sumbu simetri itu adalah minus 2. Jadi, di sini kita masukkan F minus 2 sama dengan 12 min 4 dikali negatif 2 dikurangi min 2 kuadrat. Jadi, Y sama dengan 12 ditambah 8, kemudian dikurangi 4. Hasilnya adalah 16. Jadi, nilai maksimum fungsi itu adalah 16. Di sini posisinya. Berikutnya koordinat titik balik maksimum. Perhatikan ya, tadi kita sudah dapatkan X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 16. Posisinya tadi ada di sini. Nah, koordinat titik balik maksimumnya adalah min 2,16. Yang keenam, daerah hasil fungsi. Sama seperti tadi, nilai maksimum yang kita dapatkan adalah 16. Maka posisinya ada di sini nih. Dia batas maksimumnya. Nah, kita akan mencari batas minimumnya nih. Didapatkan dari apa? Didapatkan dari daerah asal. Mana yang akan kita pilih? Min 7 atau 3 itu terserah kalian, boleh pilih yang mana saja. Kalau saya pilih yang positif. Jadi Fx-nya, X-nya kita substitusikan dengan 3, maka F3 sama dengan 12 dikurangi 4 dikali 3 dikurangi 3 kuadrat. F3 itu kan sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 12 dikurangi 12 dikurangi 9. Hasilnya adalah minus 9. Jadi daerah hasil fungsinya adalah Y lebih dari sama dengan min 9 dan kurang dari sama dengan 16, di mana Y anggota bilangan real. Lalu nomor 5, terakhir nih ya. Fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 25 min X kuadrat, kita akan mencari ini, pembuat nol fungsi, titik potong dengan sumbu Y, nilai maksimum fungsi, kemudian nilai P dan nilai Q, jika diketahui titik A dan B-nya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi dari 25 min X kuadrat itu adalah 25 min X kuadrat sama dengan 0, kemudian kita faktorkan. Kita dapatkan 5 plus X dikali 5 minus X sama dengan 0. Lalu kita urai satu-satu ya. 5 plus X sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan negatif 5. Dan 5 min X sama dengan 0, maka kita dapatkan di sini minus X sama dengan minus 5. Kemudian negatifnya kita hilangkan. Jadi X2-nya kita dapatkan X sama dengan 5. Maka pembuat nol fungsi di sini adalah minus 5 dan 5.
Lalu yang berikutnya titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y artinya X sama dengan 0. Jadi di sini ya kita gantikan aja dengan 0. F0 sama dengan 25 minus 0 kuadrat. F0 itu sama dengan Y, maka Y sama dengan 25. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,25. Di sini titik potong dengan sumbu Y. Lalu yang ketiga nilai maksimum fungsi. Kenapa maksimum? Karena A-nya negatif, maka dia membuka ke bawah. Lalu nilai maksimum itu dicari dengan menggunakan X yang didapatkan dari persamaan sumbu simetri. Nah, untuk mencari persamaan sumbu simetri itu kita akan menentukan A dan B-nya dulu. A-nya itu adalah min 1, B-nya itu 0, karena di sini nggak ada B ya. Maka X sama dengan min B per 2A, atasnya itu 0, bawahnya adalah 2 dikali min 1. Hasilnya adalah 0. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya F0. Karena kita dapatkan X-nya di sini adalah 0. F0 sama dengan 25 dikurangi 0 kuadrat, maka Y sama dengan 25. Jadi, nilai maksimum fungsi itu adalah 25. Ini posisinya di sini. Nah, berikutnya. Di sini ada titik A nih, 4, P. Kita akan mencari P-nya berapa. 4 itu miliknya X, P itu miliknya Y. Jadi, kita gantikan X itu dengan 4. Maka di sini F4 sama dengan 25 dikurangi 4 kuadrat. F4 itu sama dengan Y. Jadi, Y itu sama dengan 25 dikurangi 16. Dan Y itu sama dengan P. Maka P sama dengan 9. Jadi, nilai P sama dengan 9. Ini kalau digambar seperti ini. Jadi, X-nya 4, Y-nya 9. Nah, berikutnya kita akan mencari yang B nih. B itu kan Q, min 11. Ya, berarti di sini Q, min 11 itu kan Q-nya itu X, min 11-nya itu Y. Berarti Fx itu kan Y ya. Y sama dengan 25 min Q kuadrat. Q-nya kita gantikan sebagai X. Maka Y di sini kita ubah menjadi min 11 sama dengan 25 dikurangi Q kuadrat. Jadi kita pindah ya. Q dipindah ke kiri menjadi Q kuadrat positif, kemudian 25-nya tetap, dan minus 11-nya pindah ke kanan jadi positif 11. Maka Q kuadrat sama dengan 36. Jadi Q sama dengan akar dari 36 itu adalah plus minus 6. Bisa positif 6, bisa negatif 6. Nah, yang akan kita pilih yang mana? Perhatikan. Karena di sini posisi titik B itu ada di sebelah kiri, maka X yang kita cari itu yang nilainya negatif. Jadi Q yang kita pilih adalah sama dengan negatif 6. Gitu. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.